Itu pengen berubah masa jadi guru melulu gitu ya. Oh gitu. Akhirnya berubah deh, pindah jadi seorang sekretaris tapi bahasa Jepang. Apa sih ini Bu? Ibu sebentar bercanda apa mau seriusin ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan sosok tamu yang cukup saya kagumi. Langsung saja ke bintang tamu kita, Ibu Nini Widyastuti. Iya. Assalamualaikum Pak Makmun. How are you, Bu? I'm fine. Masih inget ternyata. Iya, saya kalau ketemu Bu Nini ya gitu, saya langsung harus berusaha sebisa mungkin bahasa Inggris. Apa sih Bu bahasa Inggris nih? Ada cerita nggak Ibu di balik bahasa Inggris? Dulu memang saya kan sebetulnya sebelum jadi pebisnis air nih, Oh gitu. Itu saya juga dulu ngajar bahasa Inggris. Oh, I see. Yeah. Bahasa Inggris kan? Iya. Nular. Jadi background saya tuh sebetulnya seorang guru bahasa Inggris tadinya. Oh, guru teacher ya. Iya, guru teacher. Tapi seiring dengan keinginan untuk mempunyai banyak pengalaman, Pak C. Iya. Itu pengen berubah masa jadi guru melulu gitu ya. Oh gitu. Akhirnya berubah deh, pindah jadi seorang sekretaris tapi bahasa Jepang. Apa sih ini Bu? Ibu sebentar bercanda apa mau seriusin ini? Jadi gitu Pak. Oh gitu ya. Dari bahasa Inggris. Begitu. Terus kerja di perusahaan Jepang. Nah, pindah tuh tiap hari belajarnya bahasa Jepang. Iya. Tambah akhirnya dari Jepang ada ke PHK, lari ke bahasa Inggris lagi, sekolahan internasional di situ. Jadi ya berwarna-warni jadinya. Luar biasa ya. Pantas saya liatin Ibu dari tadi kayak bunga gitu berwarna-warni. Iya. Bahasa Inggris. Ya. Apa tadi Ibu kesibukan apa tadi? Juragan air. Juragan air Pak. Butuh bahasa Inggris di situ. Selama ini sih ada sih, karena ada beberapa teman saya yang dari Filipina. Itu memang dia juga konsumsi. Iya. Nah dari situ saya setiap dia minta, dia tanya saya menjelaskannya pakai bahasa Inggris. Oh gitu. Jadi bahasa Inggris itu menunjang atau syarat utama untuk jalan kesibukan? Menunjang. Karena kalau syarat utama enggak lah ya. Oh gitu. Saya pikir harus bisa bahasa Inggris, enggak juga ya? Enggak Pak, enggak. Oh gitu. Iya, semuanya bisa. Sampai takut salah mau nanya-nanya ya kan. Saya enggak ngerti grammar soalnya. Oke, jadi sebetulnya kesibukan yang Ibu jalani sekarang sebetulnya tidak ada persyaratan khusus ya? Tidak ada persyaratan khusus, semuanya bisa. Saya juga. Tapi ada persyaratan utamanya enggak? Persyaratan utama ada loh Pak. Persyaratan khususnya enggak ada, persyaratan utama ada? Iya. Oke, apa itu persyaratan utamanya? Utamanya harus ada kemauan. Oh, oke. Ya, ada kemauan untuk maju. Oh, ini rahasia nih. Rahasia, tapi bukan rahasia, bukannya semuanya juga harus ada kemauan kayaknya. Iya, tapi tidak bener, semuanya. Ya? Semuanya tidak, kadang-kadang gini Pak. Semoga saya bisa ya gitu ya Pak ya. Padahal sebetulnya iya. Bisa mah nggak bisa itu sebetulnya bisa, hanya tinggal mau nggak maunya. Kalau semoga itu sebetulnya basa-basi aja. Iya, katanya sih komitmen level 1 ya. Oh, katanya saya baca di buku. Aduh, saya jadi bingung nanya nih. Ibunya ternyata sering baca buku. Jadi mau nanya apa ini? Saya harus baca-baca juga dong kalau begitu. Kalau di apa tadi? Jualan air ya atau ya kesibukan Ibu lah. Itu gimana? Kesibukannya boleh cerita singkat aja. Kesibukannya yang pasti sih enjoy kalau saya Pak. Oh gitu. Jualan air tuh enjoy banget. Karena apa? Tiap hari tuh membawa kebahagiaan buat mereka ya. Tambah bingung lagi nih. Ibu bisnis air, kebahagiaan, terus yang penting kemauan. Iya. Titik temunya di mana sih Bu itu? Titik temunya jadi menjual air. Oke. Menjual air itu sebetulnya dari diri kita sendiri. Kita apa sih tujuan kita? Gitu kan. Tujuan kita untuk menjadi seorang penjual air itu apa? Pasti ada dong Pak. Kalau nggak punya tujuan, berarti masa sih orang semua mau? Bukan semata-mata kegiatannya, tapi alasan menekuninya itu jadi penting. Betul. Oke.
Oke. Saya juga kalau nggak punya tujuan di sana juga saya nggak mau orang saya guru bahasa Inggris masa saya suruh jualan air. Iya iya. Kalau nggak ada background khusus berarti ibu siapa aja bisa jadi partner ibu? Bisa Pak, bisa. Dari semua golongan. Iya nyata. Semua background juga. Betul. Sekarang ini semua golongan ada di tim kami. Oh itu berarti kisah nyata nih bukan? Kisah nyata. Bukan konsepnya ibu ya? Bukan konsep. Bisa ada yang dibagiin nggak bu? Paling berkesan tuh waktu ibu siapa gitu artinya? Satu yang berkesan. Nah. Zaman saya masih ngantor. Nah itu saya ketika menjalankan bisnis air ini, itu dalam 1,5 tahun saya berhasil hijrah dari status karyawan ke penjual air. Oh. Dan sebelum saya keluar itu Pak, itu saya akan geret salah satu security saya. Saya geret dia di sini nih, alhamdulillah loh saya ngerasain. Tapi dia bilang, enggak Bu, saya masih nyaman. Security? Ya, iya, security saya Pak. Salah Terus satu. kenapa harus ditarik? Security itu kan sangar Bu. Nanti dia nggak bisa jualan lagi nggak? Nah di situ karena saya tahu bahwa dia itu sebetulnya punya istilahnya punya kemauan yang tinggi. Saya hanya memberikan solusi ya, karena kan saya tahu nih kondisi dia seperti apa untuk keluarganya gitu. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Akhirnya karena saya bilang ini ada istilahnya satu peluang nih. Dia bilang belum Bu, saya masih asik dengan mainan saya gitu. Masuk akal lah Bu. Security suruh ya oke terus. Air ya. Ya sudahlah, akhirnya saya cuma stop di situ. Tapi saya terus di luar hal yang tadi saya terus berproses Pak. Jalan aja, ketemu orang. Lama-lama dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, saya nggak nyangka. Ternyata di tahun kedua saya ketemu tahun kedua saya nawarin dia. Tiba-tiba dia telepon saya. Bu Nini, boleh dong ke kantor tempat saya kerja dulu Pak. Oke. Akhirnya sekalian dibawain ya, saya pengen tahu. Akhirnya udah sampai situ saya kenalin, saya kasih tahu demonya. Nggak taunya dia langsung. Saya tanya sih, memang kenapa sih 2 tahun ini ada apa? Iya. Tiba-tiba kamu manggil saya bilang gitu. Saya ngikutin perjalanan ibu. Oh, oke. Dari mulai zaman keluar dari sini, tahu-tahu saya lihat ibu udah sampai di Menara Eiffel, katanya gitu Pak. Wow, iya. Di situ, ini yang membuat saya jadi berubah pikiran, dibilang gitu. Oke. Dari situ, dan karena kemauan dia Pak, saya hanya sedikit kasih gambaran demonya, marketing plan-nya. Dia langsung punya pemikiran, dia harus cari informasi sebanyak-banyaknya. Itu luar biasa. Saya ngerasain dia itu punya keinginan yang kuat. Seorang security, keinginannya kuat. Begitu, akhirnya saya sama suami, gimana nih Pak enaknya. Akhirnya udah langsung, yuk kita bikin acara deh gitu. Supaya ngangkat dia juga akhirnya teman-temannya dia bawa Pak. Gitu. Jadi dari situ saya buat sebuah acara untuk pertemuan kecil. Dia bawa temennya. Nah dari situ alhamdulillah dia meniru saya. Perjalanannya aja mirip gitu. Sampai alhamdulillah dari situ tuh dia menjadi inspirasi orang lain, mitra yang lain. Oh, oke. Karena perubahannya itu alhamdulillah dalam waktu 3 tahun sudah masuk di executive leader qualified sekarang. Si security itu. Iya. Itu sangat berkesan bagi saya dari selama saya menjalankan Milagros ya. Karena semua yang saya berikan ke dia diikutin. Perubahan hidupnya juga. Perubahan hidupnya sangat luar biasa. Oh, oke. Dengan Milagros sebagai wasilahnya. Wow, iya. Security terus hijrah di tempat kesibukan yang baru. Modal kemauan. Ternyata sesimpel itu. Artinya banyak hal yang sebetulnya metodenya dan segala macamnya sudah disiapkan sama ibu dan tim. Totalnya makanya kemauan itu. Iya. Sehingga kemauan itu menerjemahkan semua puzzle yang
yang dia masih inginkan berantakan supaya menjadi tersusun dengan rapi. Jadi waktu ibu deketin tuh bukan sekedar buka partner baru berarti ya. Artinya memang sampai berpikir agar ini juga punya manfaat ke beliau ya. Iya betul Pak. Justru manfaat itu yang saya nomor satukan karena saya ingin orang mendapatkan manfaat walaupun baik di manfaat sehat maupun manfaat finansialnya itu yang saya sampaikan. Dan memang dia juga melihat dari perjalanan kita kan Pak, makanya dia itu mau akhirnya mengikuti jejak kita gitu. Orang itu dihubungi terus anggaplah say no lah ya. Iya. Say no 2 tahun karena jaga komunikasi dengan baik. Ternyata bukanlah tidak ya Bu ya? Bukan tidak, belum berarti. Iya. Jadi sebetulnya mereka yang mungkin tidak itu karena butuh pembuktian, bener nggak kalau saya ngomong begitu? Betul sekali. Karena zaman sekarang kan tahu sendiri kan semua manis semua kan. Iya. Datang tahu-tahu, ayo, gampang, enak, indah gitu ya. Iya. Jadi wajar juga kalau mereka wait and see. Wait and see, nyata nih, bukti kan. Bukti ya. Begitu dilihat buktinya nyata, oh iya ternyata. Berarti tidak selamanya tidak. Tidak selama tidak. Mungkin saat itu dia masih dalam kondisi nyaman, mungkin saat itu dia masih punya yang lain, mungkin saat itu dia belum butuh, begitu. Atau memang butuh pembuktian, bisa Bukti jadi pembuktian, juga ya Bu ya. yang pasti itu. Yang pasti itu ya. Iya benar juga sih karena saya juga kalau mau cari pasangan atau cari partner ya yang bukan kaleng-kaleng lah ya. Iyalah Pak, antar. Masuk akal lah ya Bu. Masuk Ya? akal, betul. Iya. Apa ketika dia sampai di titik tertentu atau apa ada momen tertentu nggak Bu yang membuat ibu begitu mengharu biru lah ketika misalnya ketika dia sukses kah atau ketika dia dibangga-banggakan sama keluarganya kah atau ketika ada momen apalah ingat nggak Ibu ada sesuatu yang ada momen di saat dia itu ngebina timnya yang tidak bersinergi. Oke. Itu sampai luar biasa nangis semua ke saya. Nangis yang satu tempat memang saya sebagai tempat pengaduan ya Pak ya, pengaduan antara yang ini sosok ibu kali ya. Iya. Hampir semua tim saya ini saya menjadi ibu bisnis dia. Oke. Jadi mereka selalu bilang ibu bisnis saya, Ibu Nini, mentor saya ini. Nah dari situ itu luar biasa ngebangun timnya itu dari berbagai karakter ya. Dan dia memang seorang backgroundnya seorang security kan belum begitu ilmu-ilmu yang bagaimana sih harus menjelaskan kepada yang berkepribadian seperti ini Bang. Jadi dari situ mereka itu luar biasa yang saya rasakan. Jadi si ini ngomong gini, si ini ngomong gini, akhirnya saya temukan dan nangis bareng. Bertiga sama saya. Jadi ternyata bisnis ini bukan selalu urusan duit, air dan yang lain-lain ya. Jadi banyak ketemu keluarga baru dong Bu? Banget Pak, keluarga baru yang luar biasa. Keluarga baru tuh banyak banget saya ngerasain. Baru di Milagros saya menemukannya. Wow. Luar biasa, makanya alhamdulillah banget. Iya, Ibu jangan begitu Bu, bikin saya merinding. Saya juga sambil merinding ngomong. Iya. Aduh, saya mau nanya apa lagi nih udah merinding begini sudah tambah bingung aja nih. Security ternyata juga ketika yang penting tadi kemauan ya. Kemauan mau belajar, mau mengajari dan mau diajarkan karena kan gitu Pak. Ada yang istilahnya saya kepala komandan tapi ketika saya ajak belajar enggak, saya kan sudah posisi saya sudah seperti ini, masa harus belajar sama. Iya. Seperti itu ada juga. Jadi sebetulnya bukan bisa atau nggak bisa ya Bu ya, iya, tapi mau atau nggak mau. Betul. Itu Pak. Dan masalahnya di lapangan tuh banyak orang yang melihat siapa yang bicara, bukan apa informasinya ya. Ya, rata-rata gitu. Itu kan kenyataan tuh di lapangan. Kok Ibu bisa setangguh itu sih Bu? Karena saya punya bakar kemenyannya di sebelah mana Bu? Enggak ya? Enggak bakar kemenyan Pak. Ya? Nanti saya dibilang wis-wis lagi. Iya. Saya itu kenapa saya sampai sekarang ini sampai terus semangat ya. Umur 51 tahun kalau dipikir. Karena 51 tahun Pak. Oh berarti 20 tahun di bawah saya Bu ya? Iya. Ya Allah ternyata ya. Padahal sama loh mukanya. Iya. Jadi kenapa saya semangat? Tentunya saya punya impian Pak. Oke. Saya punya tujuan, punya cita-cita ya. Ya terutama buat anak-anak saya. Anak-anak saya kan pastinya sudah mempunyai keinginan. Itu saya pengen mewujudkan mereka. Alhamdulillah yang pertama sudah mulai akan terwujud. Apa itu?
Dia pengen sekolah di Jepang. Oh, iya. Harusnya kemarin April udah berangkat, Pak. Tapi karena kondisi seperti ini, mundur nanti Oktober. Tapi semalam dapat kabar Oktober juga belum jalan. Oh. Tapi ya, mudah-mudahan itu masalah teknis lah ya, timing semoga. Ya, artinya alhamdulillah saya bisa mewujudkan satu persatu keinginan atau cita-cita saya lah gitu. Nah, dengan seperti itu saya pun pengen melihat teman-teman itu bisa mengikutin gitu loh, Pak. Mengikutin apa yang sudah saya lakukan selama ini. Jadi saya merasa punya amanah untuk mengantarkan mereka, Pak. Ini saya masih agak bingung nih. Ibu dari kerja lah ya, terus pindah ke satu kegiatan yang ibu tekuni. Sekarang anaknya mau ke Jepang. Iya. Mau ke Jepang. Jadi tukang air anaknya bisa sekolah ke Jepang. Betul. Iya. Sekarang di sana biaya berapa, Pak? Alhamdulillah ya. Ya itu maksudnya. Ini sebetulnya yang ibu geluti itu sebetulnya penghasilannya berapa sih gitu. Itu yang dari tadi saya pikir, tukang air anaknya sekolah ke Jepang. Anggaplah beasiswa deh. Ya buat nunjang-nunjang jajannya mereka kan, tambah lagi ya biaya hidup di sana ya. Iya. Alhamdulillah sih bukan beasiswa, Pak. Oke. Full kita bayar. Oke. Iya. Jadi berapa sebetulnya penghasilannya dari yang kesibukan? Ini saya jadi melek nih, dari mulai ngantuk saya bingung. Gimana, Bu? Perlu dilihat kan, Pak? Boleh ya? Bocoran aja bocoran lah ya kan. Sekarang ini sih saya masih 75 juta sebulan rata-rata ya, karena kadang 110, kadang 65 juta, tapi diambil range-nya itu 75 juta sebulan. Ntar dulu. Tapi itu Ibu, saya nggak ngerti nih. Itu kalau Ibu misalkan nggak cukup, mau naikin ngajuin proposalnya kemana? Buat naikin income itu. Ngajuin proposalnya ke Allah. Oke. Dengan komitmen. Ada batasan nggak sih? Nggak ada, Pak. Oh gitu. Nggak ada batasan, kita sendiri yang batasin. Oke. Iya, kita mau batasin. Mau batasin seberapa. Tapi kan ya namanya kita ingin istilahnya mempunyai. Oh bukan range kalau setahun maksimal sekian, enggak juga ya. Iya, Pak. Jadi kita yang create sendiri. Iya, kita mau punya berapa. Kita yang akan menentukan dengan apa? Dengan komitmen, konsisten kita dan action kita yang pasti. Ini pertanyaan nih. Saya mewakili orang yang mau tanya tapi nggak berani. Itu kalau Ibu ngajak saya, itu saya bisa nggak jadi ibu? Saya kembalikan ke diri Bapak. Mau tidak? Saya mau nih, jalanin. Ya, mau manut saya nggak? Mau juga misalnya. Oke. Yang penting. Tapi karena mungkin misalnya anak saya lebih banyak dari ibu, mungkin. Terus waktu saya dengar informasi mungkin saya punya kebutuhan, ya keseringan didatengin tamu tak diundang misalnya, ya punya tumpukan utang lebih banyak dari ibu. Jadi wajar dong kalau saya meragukan. Pingin dapat sesuatu yang lebih besar dari ibu. Ya. Bisa nggak? Mungkin nggak? Saya diajak sama ibu, saya mohon maaf nih. Mungkin. Saya pikir kan ibu perempuan, saya laki-laki, mungkin jaraknya, ya saya punya keyakinan seperti itu. Mungkin nggak sih orang yang diajak itu bisa melebihi yang mungkin ngajak? Sekali. Dan ini sudah banyak bukti ya, tidak di saya pun banyak bukti bahwa bahwa orang yang intinya mulai berusahanya setelah kita, tapi karena dari komitmen konsisten dan cara dia mengerjakannya itu fight semaksimal mungkin dengan cara dia yang mungkin dia memang sudah mendapatkan caranya, itu melampaui banyak, Pak. Dan ini fakta. Ini fakta. Fakta ya. Betul. Nah ini pemirsa, testimoni dari pelakunya bahwa di dunia network marketing itu ternyata Anda yang menentukan batasnya, gitu ya Bu. Betul. Ya. Pokoknya kita sendiri yang menentukan mau maju, mau tidak, karena kan kita bos. Iya. Dan rata-rata nih ya, kenapa kembali lagi saya nggak ngomongin ke karyawan. Mereka itu mau karena ada peraturan di perusahaan ya. Oke. Jadi dia mau nggak mau harus jalan karena ada peraturan di kantor kan, Pak. Oke. Tapi ketika dia tidak ngantor nih, dia punya istilahnya bosnya sendiri, itu banyak yang tidak berhasilnya karena apa? Karena dia tidak ada punishment dari luar lain, tapi punishmentnya dari diri kita sendiri kan. Oke. Balik lagi maksudnya kita bisa
kalau kita itu bisa memanage diri kita sendiri, karena kita bosnya. Nah, tapi banyak yang gagal. Karena apa? Karena mereka istilahnya tidak punya sesuatu yang untuk menjadikan punishment bagi dirinya sendiri gitu. Jadi prinsipnya orang bisa sukses kalau memang ada pengawalnya, ada punishmentnya gitu ya. Ya, sebetulnya kalau sebetulnya dia tahu, begitu. iya. Tinggal pilihannya kita mau punishment atau dihukum sama orang apa sama diri sendiri iya, gitu ya. Kan rata-rata orang itu menghindari kesengsaraannya, Pak. Iya. Makanya dia tidak mau mengambil sesuatu karena nanti saya takutnya gini. Nanti saya takutnya gini. Jadi dia menghindari kesengsaraan duluan, makanya dia tidak maju. Jadi teman-teman, nih Rizky itu ada aturannya. Nah, masalahnya Anda mau jadi diatur orang apa diatur sendiri? Iya kan, sama-sama mendatangkan Rizky. Enak juga ya, Bu. Iya, enak. Oke. Berarti tinggal kembali ke yang bersangkutan, mulai dari kemauan untuk memiliki yang dia inginkan, kemauan untuk mengikuti jalan yang sudah dihamparkan, dan kemauan untuk yang pasti beraksi sesuai dengan apa yang ingin dia raih. Iya, betul. Tentunya yang butuh teman-teman impiannya sepatu, kerjanya tidak harus lebih keras dibandingin yang mungkin impiannya anaknya sekolah ke Jepang gitu ya, Bu. Iya, betul. Ya, semua kembali ke kita ya, Bu ya. Betul. Gitu. Oke, ibunya anak-anak berarti ibunya teman-teman bisnis Ibu. Iya, mereka bilang Bu Nini itu ibu bisnis kami gitu. Mereka bangga itu. Bangga banget. Ya banget sih enggak ya, cuman selalu bilang banyak gini. Yang teman-teman merasa bangga lah ya. Iya. Saya tuh ngelihatnya kalau mereka di grup itu menyambut mitra baru. Oh gitu. Ya, pasti selalu kenalkan ibu bisnis kita, Ibu Nini. Oh gitu. Jadi Ibu banyak pengagum, tapi saya nggak ingin Ibu zong nggak sih? Nggak, maksud saya gini, Ibu diaku banyak menjadi sosok ibu buat banyak orang. Orang rumah gimana? Anak-anak biasa saja karena akhirnya kan banyak orang nih bangga akan keibuan Ibu. Kira-kira menurut Ibu anak-anak bangga nggak sebenarnya? Alhamdulillah sih bangga. Dari mana Ibu tahu? Jadi ketika dia lagi ada di sekolah ya, itu ya alhamdulillah ibu saya di rumah tapi punya penghasilan. Dia bilang gitu. Oh, tembus ke telinga Ibu juga bahwa mereka bangga ke Ibu. Iya, dan kan kita ada grup ibu orang tua kan, jadi tahu salah satu anak-anaknya ngomong gimana, ngobrol-ngobrol gitu. Oh, Ibu dapat bocorannya. Yang kecil terutama, Pak. Oh gitu. Ya, yang kecil itu memang agak deket ya sama saya ya. Jadi di sekolahannya sih dia istilahnya ngebanggain ibunya bisa. Jadi bukan zong ya, Bu ya. Bukan zong. Kan banyak juga tuh sosok-sosok yang dikagumi di luaran. Ternyata di rumah gak punya pengagum, bahkan mungkin dianggap pengganggu lah di rumah. Karena mungkin mereka karena terlalu sibuk di luar, jadi di dalamnya mereka nggak peduli. Bisa juga kan Pak, habis waktunya buat mereka di luar. Ya terutama kan di kota besar banyak tuh begitu. Iya, jadi anak-anak ngeliat, papa saya sibuk, mama arisan kan gitu. Iya. Ya akhirnya bingung, akhirnya protes, akhirnya dijadikan momennya sama orang tuanya, akhirnya mamanya cari papa baru, papanya cari mama baru, jadinya. Jadi begitu. Selama Ibu jalanin bisnis ini semakin apa nih? Semakin ke arah positif atau negatif hubungan di rumah? Positif, Pak. Jadi terutama sama suami yang pasti. Karena kan dulu zaman kita masih belum di Milagros itu komunikasi itu jarang banget. Hampir sehari itu paling komunikasi sekali. Sekali itu kalau ada masalah. Oke. Saya buka rahasia. Gak pernah saya. Ini nanti dipotong ya. Dipotong tapi ditampilin. Iya. Dipotong karena ini rahasia, ditampilin karena mungkin ini menginspirasi. Iya. Jadi karena kesibukan antara suami dan istri masing-masing, komunikasi hampir tidak ada. Itu yang saya alami. Dia sibuk di proyek, saya sibuk di kantor. Udah ketemunya pas malam, pulang sama-sama pulang tuh. Nah, itu juga kadang-kadang mungkin karena lelah gitu ya. Udah. Jadi komunikasi tuh hampir jarang lah gitu. Oh, jadi kesibukan Ibu ini bikin Ibu jadi Yesi Gusman dan Bapak jadi Rano Karno gitu ya. Itu. Ya. Akhirnya sekarang begitu sudah di Milagros, setiap ada sesuatu kan saya bicarakan sama suami. Ada apapun saya bicarakan sama suami, baik itu buruk, kita selalu berkomunikasi. Dan buat anak-anak juga saya alhamdulillah sekarang ini kan deket ya. Karena saya di rumah terus, bangga banget Pak, senang banget melihat anak-anak itu berangkat sekolah, saya nganterin sampai di depan pintu, pulang itu kita udah nyambut dengan makanan yang sudah siap. Iya. Dulu mah nggak pernah. Kebanggaan atau kesenangan yang mungkin
paling makjleb gitu dari anak-anak apa? Dari anak-anak itu ya artinya waktu sih ya. Waktu itu mereka bisa kita rangkul, saya bisa istilahnya tahu bahwa keinginan dia apa itu dari karena kita sering berkumpul di rumah. Gitu. Ada momen tertentu yang mungkin ada. Anak-anak apa yang bikin ibu jadi kayak es lilin kena matahari gitu? Ketika mereka bisa saya bawa ke luar negeri. Oke. Anak-anak kan pengen banget tuh Korea, terutama yang kecil. Saya pengen banget Bu ke Korea. Alhamdulillah pas ke Korea bisa saya bawa itu. Saya ya Allah, saya tadinya nggak bisa membayangkan bisa bawa keluarga ke luar negeri. Ternyata dengan Milagros semuanya alhamdulillah Tingkahnya bungsu apa waktu di Korea yang paling bikin ibu? Dari raut mukanya dan cerita ke teman-temannya. Pulang itu beli beli souvenir. Udah kasih ke temennya gitu. Itu dia kan bangga Pak, bangga banget karena dia bisa punya Wonder Woman di rumah. dia merasa tidak harus cari sosok di luaran. Iya, senang yang pasti. Karena buat orang tua itu salah satu yang ditakutkan adalah ketika ada sumber inspirasi dari luar dan ketika sosoknya nggak pas. Iya, itu akhirnya. Dan ibu sudah ciptakan sosok itu di rumah. Alhamdulillah banget pokoknya. Luar biasa. Saya merasa bersyukur punya keluarga yang bahagia dengan bisnis yang berjalan selaras dengan tim. Dan alhamdulillah terus berkembang karena mereka mau istilahnya kita solid lah gitu Pak. Andai hari ini adalah hari yang paling tepat untuk ngungkapin perasaan ibu ke anak-anak, ibu mau nyampein apa? Saya mau nyampein saya bangga kepada kalian karena kalian. Sebentar. Oh iya. Saya mukanya mau disulap jadi anak-anak nggak bisa. Mungkin ini aja jadi anak-anak Anda. Oh iya. Buat Arsya dan Ryan, ibu bangga punya kalian. Luar biasa pokoknya dari cara berpikir anak kamu itu sudah membuat ibu sama bapak senang. Karena apa yang bapak ibu inginkan sudah kalian ikutin, mempunyai tanggung jawab dengan sekolah yang dia inginkan, yang kamu inginkan. Kamu sudah ngikutin apa yang bapak ibu sarankan. Jadi kayak Ryan, kamu mau ngambil sekolah yang di sini, kamu harus tanggung jawab dan ternyata kamu benar-benar lakukan. Arsya, kamu juga ibu sudah memberikan tanggung jawab ke kamu, ternyata kamu ngambil kesempatan tanggung jawab ini dengan kamu bisa belajar dengan baik. Ibu bangga dengan kalian ya. Oke. Bangga banget sama mereka. Itulah ya, tolong dicamkan. Ini ibu kamu bicara sama kamu. Itu pura-pura aja saya ngomong. Ya. Oke, kemudian keselarasan keluarga itu kan jadi penting untuk bisa. Salah satunya adalah doa dari orang di rumah, suami, anak-anak segala macam. Ada sesuatu impian yang belum sampai, yang mungkin itu butuh sekali power yang kuat nggak? Impian yang mungkin sekarang belum terpenuhi, tapi pengen banget, ada nggak? Ada sih Pak. Nah kalau ada kan pasti butuh power yang lebih juga. Iya. Katanya juga bahwa salah satu penyumbang terbesar untuk meraih satu impian adalah keselarasan di antara orang-orang yang ada di rumah terdekat dengan kita. Iya. Kalau anak-anak juga bisa bantuin itu dengan doa, apa yang minta didoain? Pengen anak-anak doain ibu apa? Ya, yang pasti yang pertama saya selalu bilang ke mereka, doain ibu sehat sama bapak sama ibu sehat, insya Allah akan terus bekerja buat kalian. Gitu. Anaknya nanya, apa tuh yang mau buat aku? Nah itu. Kalau ibu mau boleh ucapin, ya. Apa yang mau jadi buat surprise-nya mereka? Buat surprise mereka, nantinya ketika kita sudah tidak ada, mereka itu sudah mempunyai aset. Aset itu kita bangun dari sekarang. Alhamdulillah sekarang ini saya udah ngebangun satu aset. 10 pintu Pak, kos-kosan di Jogja. Oh. Itu hasil Milagros. Oh. Ya, saya bikin dapat 10 pintu nih. Itu saya akan rencana kasihkan ke salah satu anak. Yang kedua nih saya lagi rencana mau
ada satu rumah yang belum diapa-apain, saya akan bangun, saya kontrakan, dan ini akan menjadikan aset salah satu anak saya yang satu lagi. Gitu. Dan saya ingin membantu saudara saya dengan saya membangun 3 pintu ruko. Ini untuk saudara saya kan selama ini memang sama kita gitu ya. Itu supaya kita bisa memberikan saudara saya itu satu kegiatan yang menghasilkan gitu. Itu saya ngebantu beliau gitu. Jadi sudah saya planning nih. Sekarang ini apa yang saya akan rencanakan, apa yang saya rencanakan sudah planning, insya Allah tahun ini saya mulai jalan. Gitu. Jadi bisnis itu bukan semata-mata soal apa yang perlu saya dapat, gitu ya. Tapi apa manfaat yang manfaat bisa kepada orang lain. Ya, manfaat kepada orang yang ingin kita berikan. Jadi kalau ngikutin diri kita sendiri nggak ada habisnya. Iya. Ya kan Pak, orang kan nggak ada kepuasan, nggak ada habisnya. Tapi apa yang akan kita sampaikan ini buat siapa, buat apa, buat siapa gitu. Itu yang saya lakukan. Jadi PR kita sebagai orang tua adalah bagaimana meninggalkan generasi yang lebih kuat. Yang lebih kuat, yang lebih dari kita. Lebih dari kita. Kalau sekarang ini kita bisanya sampai segini, generasi kita harus lebih. Maka dari sekarang terutama dari sikapnya yang kita harus tanamkan ya Pak ya. Saya sih baca buku lagi. Wow, buku dan buku luar biasa. Jadi ternyata Bapak Ibu, saya banyak belajar banyak hal dari Bu Nini bahwa bisnis itu adalah satu jembatan untuk menuju apa yang kita inginkan, dan bisnis tidak semata-mata uang tapi banyak hal yang bisa dilakukan. Dan karena bintang tamu kita yang istimewa ini seorang ibu yang cantik jelita, membuat saya mengingatkan beliau, teringat ini langsung ingat artis di era tahun 80-an. Namanya Ricky Pamela Lake, salah satu artis dan juga presenter yang terkenal. Beliau berkeluarga negara Amerika Serikat. Beliau mengatakan karena tamunya orang pintar bahasa Inggris juga. Jadi nanti kalau salah langsung dikoreksi. Motherhood is the greatest thing and hardest thing. Jadi untuk menjadi ibu adalah sesuatu hal yang terbesar dan tersulit. Dan ibu ini buat saya telah menginspirasi banyak ibu, termasuk juga istri saya tentunya, dan mungkin banyakkan wanita di luar sana, bahwa ibu adalah jembatan anak-anaknya untuk mengenal lebih besar betapa megahnya dunia. Terima kasih waktunya Ibu Nini Pudestuti. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan. Dan dari banyak obrolan ini saya mendapatkan banyak manfaat. Mudah-mudahan manfaat ini tidak berhenti hanya di saya, tapi juga untuk teman-teman yang menyaksikan. Amin, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita doakan juga semua kebaikan ini akan kembali juga ke Bu Nini dan keluarga. Salam buat Bapak dan keluarga Bu Nini. Kami sampaikan Pak, terima kasih juga untuk kesempatan kita sharing sore ini ya Pak. Ini sebagai pengalaman saya aja, mudah-mudahan pengalaman ini juga bisa diambil manfaatnya. Amin. Yang jelek-jelek tolong dibuang. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama dengan senang hati Pak Mamun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.